Bagaimana pendapat antum tentang sebagian kaum yang mengaku keturunan Rasul dan sebagian dari mereka berpendapat atau bersikap seolah-olah mereka memegang kunci surga? Mohon penjelasannya, barakallahu fiik. Semoga Allah beri hidayah mereka. Semoga yang kita sampaikan bukan berangkat dari kebencian, tapi dikarenakan kita mencintai yang hak pada mereka. Sanad mereka apabila kita tinjau secara ilmiah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasab mereka terputus di Ali al-Muhajir itu. Ini dari sisi sanad. Oke. Dikarenakan seseorang mengaku keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kabar yang berkaitan dengan agama. Kabar yang berkaitan dengan agama, kita perlu kalam ulama jarah wa ta'dil tentang soduk, kejujuran, kebenaran akidah nih orang yang membawa sehingga kita terima atau kita tolakkah kabarnya. Iya nggak? Saya difahami nggak? Oke? Dari sisi sanad, dari sisi nasab, kita tidak meyakini kebenaran keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan tidak ada perkataan ulama jarah wa ta'dil tentang si fulan ini, Ali al-Muhajir. Apakah dia jujur, akidahnya baik atau tidak sehingga kita terima kabarnya, riwayatnya. Orang yang tidak ada perkataannya, tidak ada kabarnya di dalam kitab jarah wa ta'dil, maka kita katakan orang ini majhul. Yang majhul demikian, kabarnya tertolak, maaf. Ini agama, bukan sembarang orang bisa mengaku-ngaku. Iya kan? Maka dari situ kita katakan sanadnya munqati', terputus. Itu satu sisi dari nasab, dari sanad. Tapi katakanlah kita oke, turunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. So what? Terus kenapa? Mau bagusan terus jadi benar aja yang kau lakukan, salah. Bahkan Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ketika salah keliru disalahkan oleh para sahabat ketika berontak khuruj. Ibnu Abbas, Ibnu Umar sampai berkata mereka kalau bukan karena takut dikatakan orang tidak pantas, niscaya aku akan jenggut rambutmu dan seret kau kembali ke dalam Madinah agar kau tidak berontak dari Yazid. Salah kan? Dibilang salah, ini emang cucunya beneran. Salah, bertentangan dengan ajaran Rasul, salah, maaf. With all due respect, dengan segala hormat, salah. Kalaupun turunan Rasul, salah. Kalaupun istri Rasul, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, salah. Dan dia menyesalinya dan dia bertaubat darinya. Radhiyallahu anhum ajmain. Ini sekarang cucunya yang nggak tahu benar apa enggak nih cucunya ya. Terus menyeru-nyeru kepada amalan-amalan yang sama sekali Rasul nggak pernah ngajarin begitu. Bahkan menyeru kepada kesyirikan, pengagungan diri, pengagungan kuburan. Aduh, itu sih turunan siapa juga kita salahin. Kami sampaikan hal ini bukan karena benci kepada sesama muslim. Justru kami cinta hidayah kepada sesama muslim. Ustaz, bagaimana pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya? Sebab banyak sekali orang maupun golongan yang mengaku diri Ahlus Sunnah, padahal amalan mereka jelas bertentangan dengan tauhid. Bahkan perbuatan mereka berbau syirik. Barakallahu fikum. Syuf, Ahlus Sunnah mah semua juga ngaku Ahlus Sunnah. Al-Quran dan hadis semua juga ngaku Al-Quran dan hadis. Punya dalil dari Al-Quran dan semua. Ente mau debat sama Ahmadiyah lagi, dia punya dalil dari Quran sama Sunnah. Kalau Quran dan Sunnah kemudian terus langsung benar aja, bahaya. Kemudian kita sampai kepada pertanyaan terakhir kan, Thayyib, Al-Quran dan Sunnah, cuma menurut faham siapa? Gitu kan? Ini yang menjadi titik pembeda kita dengan mereka. Bukan dalam penggunaan Quran dan Sunnah. Semuanya juga pakai Quran Sunnah. Semuanya punya dalil. Iya nggak? Semuanya juga punya dalil. Yang jadi permasalahan sekarang bukan punya dalil apa enggak. Ahli bidah sekarang udah pintar nyolong-nyolong dalil. Apalagi kalau tuh dalil ada bangsa tulisan di bawahnya disohihkan sama Albani. Wah udah kenyang aja nih orang-orang sawah sama dalil beginian mah. Sawah tau kan? Salafi Wahabi. Pinter dia nyolong dalil. Udah. Nyolong-nyolong pinter. Jadi permasalahannya sekarang bukan punya dalil apa nggak punya dalil.
Cuman kan bagaimana caramu memahami dalil itu? Di situ kan yang jadi permasalahan. Setiap kelompok juga punya dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Cuman kita lihat mana apakah mereka memahami ayat tersebut, mempraktekkan ayat atau hadis tersebut sebagaimana praktek generasi terbaik yaitu salafus saleh atau tidak. Ini yang menjadi pembeda bagi diri kita dengan mereka. Itulah salafi pada intinya. Salafi adalah ketika gamblangnya nih, telaknya, gamblangnya. Ketika pada salafus soleh, misalnya dalam satu kasus ada 2 pendapat atau ada 3 pendapat, maka jangan kau buat pendapat keempat. Nah, itu salafi. Sekali lagi, gamblangnya seorang salafi adalah ketika dalam satu kasus ternyata dari golongan sahabat ada 2 pendapat, maka jangan kau bikin pendapat ketiga. Ada 3 pendapat, jangan kau bikin pendapat keempat. Itu salafi. Antara mereka, yaduru fihim, yakni al-haq, kebenaran ada pada mujmalnya mereka, para sahabat. Bukan di per individunya. Kita tinggal tarjih, cari yang lebih rajih di antara 2 pendapat ini, lebih 3 pendapat ini, atau cari jama' atau taufik, kita cari titik temunya satu sama lain supaya ketemu. Yang jelas kita nggak bikin pendapat baru yang tidak ada pada mereka. Itu salafi. Itu seorang ahlus sunnah. Jadi lihat, apakah mereka memahami sholawat sebagaimana para sahabat dulu bersolawat atau tidak? Atau justru mereka bikin sholawat-sholawat baru? Amin. Lihat itu ada nggak pada para sahabat? Tahlil diperintahkan. La ilaha illallah, ini kalimat tauhid luar biasa. Cuman bagaimana mereka bertauhid, memahami tahlil ini? Apa dengan menyebutkannya, menyanyi bersama-sama dan lain-lain? Atau sesuai dengan seperti yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Demikian bedanya antara ahlus sunnah dengan bukan. Kalaupun semuanya akan menggunakan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi nanti yang jadi permasalahan adalah bicara memahaminya, tepat atau tidak, sesuai ataukah tidak dengan cara para sahabat memahami hal tersebut, mempraktekkan hal tersebut. Ya. Barakallahu li wa lakum. Pertanyaan yang masuk kita cukupkan sekian dulu. Kemudian kita dirikan salat Isya. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di lain waktu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam ketahuilah kita memiliki syariat perbudakan. Oke? Dan perbudakan di dalam Islam adalah kemuliaan buat si budak. Ingat. Perbudakan di dalam Islam adalah kemuliaan buat si. Jangan kita dengar tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kafir. Islam ini agama yang menerapkan, membenarkan perbudakan. Oke? Kita katakan, iya memang. Namun kita melakukan perbudakan dengan syariat kita. Mereka fikirnya bahwasanya yang namanya perbudakan jelek. Karena apa? Karena jeleknya mereka memperlakukan budak. Nah, lihat apa yang mereka lakukan kepada negro yang ada di antara mereka pada zaman dahulu. Mereka pecut, mereka tak berikan haknya dan lain-lain. Itu cara mereka memperlakukan budak. Sehingga perbudakan adalah hal yang jelek untuk mereka. Iya kan? Adapun kita di dalam Islam, seorang tuan kalau punya budak, kemudian dia tampar budaknya, dia mesti bayar kifarat. Kifaratnya ini apa? Bebasin. Ajib. Kemudian seorang budak diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipaksa dia untuk bersabar menerima takdirnya sebagai budak. Kalau dia kabur dari tuannya, sholatnya, puasanya, apapun ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kembali kepada tuannya. Kenapa? Allah takdirkan dia sebagai budak, Allah paksa dia untuk sabar terima takdirnya sebagai budak. Dan Allah berikan dia tarhib. Berita bergembira bahwasanya apa? Seorang budak kalau dia melakukan sebuah ibadah, dia dapat 2 kali lipat pahala orang merdeka. Misal, kita sholat dapat pahala 5, dia dapat 10. Kita puasa dapat pahala 10, dia dapat pahala 20. Kenapa? Sabarnya dia menerima takdirnya sebagai budak.
Syuf, kemuliaan. Bahkan manusia dengan nasab paling mulia di atas muka bumi, ketika Allah takdirkan dia jadi budak, dia sabar menerimanya, tidak kabur. Siapa? Yusuf alaihissalam. Siapa manusia yang paling mulia? Rasulullah SAW menjawab, siapa lagi yang lebih mulia dari Yusuf alaihissalam? Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia. Nabi, anaknya Nabi, anaknya Nabi, anaknya Rasul. Yusuf, Ibnu Yaqub, Ibnu Ishaq, Ibnu Ibrahim, alaihi wassalatu wassalam. Mana nasab yang lebih mulia daripada Yusuf? Tapi ketika Allah takdirkan dia sebagai budak di negeri Mesir, dia sabar menerima takdir. Kalaupun dia semulia-mulianya manusia dengan nasab yang paling mulia. Iya gak? Dia sabar menerima takdir. Dan demi Allah, sungguh di dalam perbudakan dapat khair kathir. Di situ terdapat kebaikan yang banyak. Kenapa perbudakan bisa menjadi jalan hidayah bagi seseorang? Jalan hidayah bagi seseorang. Nih, ini yang disampaikan Syekh kami Abu Ishaq Al-Huwaini. Okay? Perbudakan ini terjadi dari perang. Dan tidak ada perbudakan, tidak ada ghanimah, tidak ada harta rampasan perang kalau Islam lawan Islam. Jadi perbudakan, jadi harta rampasan perang kalau lagi cerita Islam lawan non-muslim, lawan kafir. Oke? Harta rampasan perangnya kita ambil, yang ketangkap jadi tawanan, kita perjualbelikan jadi budak. Begitu. Dari peperangan. Akhirnya seorang kafir yang hidup merdeka di negeri kafir kemudian ketangkap dan tidaklah dia merdeka lagi. Jadi seorang budak di negeri muslim di rumah seorang muslim. Akhirnya terbuka kan jalan hidayah untuknya sehingga seringkali mereka tersentuh Islam dan masuk ke dalam Islam. Kalaupun dia jadi budak bukan lagi orang merdeka. Mendingan mana? Dia merdeka tapi kafir meninggal masuk neraka abadi. Atau dia muslim tapi dia budak, meninggal dia masuk surga. Mending mana? Maka kemuliaan. Maka dari situ hadis Rasulullah SAW, ajiba rabbukum min qaumin yadkhuluna jannah fis salasil. Rabb kalian ta'jub dari sebuah kaum yang masuk surga dengan rantai. Yang apa? Seolah-olah surga menyeret mereka, memaksa mereka untuk masuk surga. Mau nggak? Nggak usah dipaksa, kita sih mau deh. Ini ditarik sama surga pakai rantai. Maknanya satu demikian. Yang kedua bisa jadi maknanya mereka berjalan menuju surga dengan kaki terantai. Ulama berkata mereka adalah orang-orang yang masuk Islam melalui rantai peperangan.